Oke, sudah hadir di ruang Zoom semua ini ya, 32 orang. Belum ya? Tapi yang presentasi sesuai jadwal apakah sudah hadir semuanya? Halo, siapa? Panji, yang presentasi hari ini apakah sudah siap? Sudah, Pak. Sudah siap? Ya Allah, siap. Oke, Bapak. oke, saya buka dulu ya. Silakan open cam semuanya. Saya akan buka perkuliahan sore hari ini. Cara ganti ini gimana, Bu Lukas? Semua. Tidak hanya master kok, seluruh terkait S2, S3, peraturan. Tapi mereka mereka tahu ini betul. Rumah alias sopo. Alias Sino, Elias. Elias itu tadi dia ngomong suaminya orang Jawa. Ini ya sering itu Jawa. Baik bojone iki asli wong Jawa terus apa jenenge kan sudah Singapura dan Singapura. Kan aslinya sepuluh Jawa. Jadi suaminya itu warga negara Singapura tapi Singapura itu orang Jawa. Jadi perkawinan dua negara. Malaysia Singapura. Oke, sudah ya. Mari kita buka perkuliahan sore hari ini. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan sore hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Mari kita lanjutkan presentasi pada sore hari ini. Berarti memasuki materi 7B ya. Kemarin setelah metode-metode integral tentu, 7B materinya setelah itu. Untuk kelompok yang presentasi materi tersebut, saya persilakan. Yang presentasi siapa? Siapa saja? Dimas Hanif, terus Ajeng, Kristina, sama Adelia. Izin share screen ya, Bapak. Semoga bapaknya jangan bertanya di luar negeri gitu ya. Bisa belum? Gimana? Ada masalah apa? Suaranya tidak terdengar. Suaranya tidak terdengar. Terus saya acara orang dia nanya
Halo teman-teman, jadi di sini kita akan membahas sifat-sifat khusus dari integral tentu. Nah, di bab sebelumnya ya kan kita telah belajar bagaimana menghitung integral tentu. Itu dengan cara mencari antiturunannya, lalu menerapkan teorema fundamentalnya. Nah, karena tidak semua fungsi punya antiturunan yang bisa ditentukan, jadi di bab ini kita akan menggunakan sifat-sifat khusus dari integral tentu untuk membantu menghitungnya saat antiturunan tersebut tidak diketahui. Nah, sifat-sifat itu akan kami bahas satu persatu. Beberapa sifat penting dari integral tentu. Pembuktian awal, integral dari fx dx dari a sampai b sama dengan integral dari ft dt dari a sampai b. Pembuktian pertama, integral dari fx dx dari a sampai b sama dengan min integral dari fx dx dari a sampai b. Pembuktian kedua, integral dari fx dx dari a sampai b sama dengan integral dari fx dx dari a sampai c plus integral dari fx dx dari c sampai b. Pembuktian ketiga, integral dari fx dx dari a sampai b sama dengan integral f atau a plus b min x dx dari a sampai b. Pembuktian 4, integral dari fx dx dari a sampai b sama dengan integral f a min x dari dx dari 0 sampai a. Yang pertama yaitu integral fx dx dari a sampai b sama dengan integral ft dt dari a sampai b. Nah, kita akan menggunakan metode substitusi. Yang pertama, kita perhatikan ruas kiri terlebih dahulu, yaitu integral fx dx dari a sampai b. Selanjutnya, kita akan melakukan substitusi dengan mengubah variabel x menjadi t. Karena ini hanya pergantian nama variabel, maka kita tetapkan x sama dengan t. Jadi, diferensialnya pun berubah menjadi dx sama dengan dt. Karena yang kita ubah hanya nama variabel, bukan nilai atau fungsi, maka batas-batas integralnya juga tidak berubah. Ketika x sama dengan a, maka t sama dengan a. Dan ketika x sama dengan b, maka t sama dengan b. Nah, maka dari itu integral fx dx dari a sampai b sama dengan integral ft dt dari a sampai b. Jadi, untuk P0 dengan metode pertama itu terbukti. Lanjut ke yang metode kedua, yaitu kita misalkan integral fx dx sama dengan px. Jadi integral fx dx dari a sampai b sama dengan px dari a sampai b. Itu sama dengan pb min pa. Nah, dari persamaan yang pertama tadi, kita juga bisa menyatakan fungsi f dalam variabel lain, misalnya t. Jadi ft dt sama dengan pt. Sehingga integral tentu menjadi integral ft dt dari a sampai b sama dengan pt dari a sampai b sama dengan pb min pa. Nah, dari persamaan itu keduanya menghasilkan nilai yang sama, yaitu pb min pa. Maka integral fx dx dari a sampai b sama dengan integral ft dt dari a sampai b. Lanjut, kita akan membuktikan P1, di mana integral fx dx dari a sampai b sama dengan negatif integral fx dx dari b sampai a. Yang artinya jika kita menukar batas bawah dan batas atas dari sebuah integral tentu, maka hasil integral tersebut berubah tanda dari positif menjadi negatif atau sebaliknya. Yang pertama kita akan memisalkan dulu, yaitu menjadi integral fx dx sama dengan px. Yang artinya px adalah antiturunan dari fx. Nah, sehingga integral fx dx dari a sampai b sama dengan px dari a sampai b, yang sama dengan juga pb min pa. Lalu kita ambil negatif dari integral tersebut, menjadi negatif fx dx dari a sampai b sama dengan negatif px dari a sampai b sama dengan negatif pb min pa. Nah, sama dengan juga pa min pb. Nah, itu sama dengan px dari b sampai a sama dengan integral fx dx dari b sampai a. Nah, maka
integral fx dx dari A sampai B sama dengan negatif integral fx dx dari B sampai A. Jadi terbukti. Lanjut untuk pembuktian P2, yaitu integral fx dx dari A sampai B sama dengan integral fx dx dari A sampai C plus integral fx dx dari C sampai B. Yang pertama kita akan misalkan dulu. Jadi integral fx dx menjadi px, yang artinya fungsi px adalah antiturunan dari fx. Kita akan membuktikan sifat tadi. Yang pertama, kita menggunakan rumus integral, tentu berdasarkan antiturunan, di mana integral fx dx dari A sampai C sama dengan px dari A sampai C. Nah, sama dengan pc min pa. Lalu integral fx dx dari C ke B sama dengan px dari C sampai B. Nah, sama dengan pb min pc. Lalu kita akan menjumlahkan keduanya yang menghasilkan pc min pa plus pb min pc yang sama dengan pb min pa. Nah, pb min pa sama dengan integral fx dx dari A sampai B. Jadi terbukti. Lanjut ke pembuktian P3, di mana integral fx dx dari A sampai B sama dengan integral f dalam kurung A plus B min x dx dari A ke B. Yang pertama kita akan memisalkan dulu. Integral menjadi integral f A plus B min x dari A sampai B dx. Lalu selanjutnya kita akan substitusi, di mana T sama dengan A plus B min X, maka DT sama dengan min DX, dan DX sama dengan min DT. Kita akan mengubah batas. Ketika X sama dengan A, maka T sama dengan B. Dan ketika X sama dengan B, maka T sama dengan A. Lalu integral akan menjadi integral FA plus B min X DX dari A sampai B sama dengan integral FT min dt dari B ke A sama dengan integral ft dt dari A. Selanjutnya kita akan membuktikan P4, yang dimana integral fx dx dari 0 sampai A sama dengan integral fa min x dx dari 0 sampai A. Yang pertama kita akan misalkan dulu menjadi integral fa min x dx dari 0 sampai A. Lalu kita akan melakukan substitusi, t sama dengan a min x dan dx sama dengan min dt. Selanjutnya kita akan mengubah batas. Ketika x sama dengan 0, maka t sama dengan a. Dan ketika x sama dengan a, maka t sama dengan 0. Nah, integral dari fa min x dx dari 0 sampai a sama dengan integral ft min dt dari a sampai 0. Sama dengan integral ft dt dari 0 sampai a. Nah, kita akan mengembalikan ke notasi x, yang hasilnya akan menjadi integral fa min x dx dari 0 sampai a sama dengan integral fx dx dari 0 sampai a. Jadi, untuk P4 ini terbukti. Dan contoh soal yang pertama, kita akan mengevaluasi integral akar x plus 5 per akar x plus 5 plus akar 9 min x dx dari 0 sampai 4. Nah, yang pertama kita akan pada soal ini kita akan menggunakan sifat dari P4. Lalu dengan A sama dengan 4, maka integral akan menjadi integral akar 4 min x plus 5 per akar 4 min x plus 5 plus akar 9 min 4 min x dx. Nah, lalu kita akan sederhanakan menjadi integral akar 9 min x per akar 9 min x plus akar x plus 5 dx dari 0 sampai 4. Nah, dari kedua integral tersebut kita akan menggabungkan yang menghasilkan akar x plus 5 plus akar 9 min x per akar x plus 5 plus akar 9 min x, dimana itu sama dengan 1. Jadi, dua integral sama dengan integral 1 dx dari 0 sampai 4. Nah, dengan x dari 0 sampai 4, maka kita akan menghasilkan 4 min 0 sama dengan 4. Karena tadi penggabungan dua integral, maka kita akan membagi 2, maka 4 per 2. Jadi, hasilnya adalah ke contoh soal yang kedua. Kita akan mengevaluasi integral akar 5x per
akar 4x plus akar 5 min x dx dari 4 sampai 5. Nah, di sini kita akan menggunakan sifat dari P4 dan integralnya akan menjadi integral akar 5 min 4 plus 5 min x per akar 4 plus 5 min x min 4 plus akar 5 min 4 plus 5 min x dx dari 4 sampai 5. Nah, itu akan menjadi integral akar x min 4 per akar 5 min x plus akar 4 min x dx dari 4 sampai 5. Nah, dari kedua persamaan tersebut kita akan jumlahkan menjadi seperti ini. Dari penjumlahan tersebut kita akan mendapatkan 1 yang dimana akan menjadi integral 1 dx dari 4 sampai 5 sama dengan x dari 4 sampai 5 sama dengan 5 min 4 sama dengan 1. Selanjutnya kita akan membagi 2 karena itu penjumlahan dari 2 integral yang hasil akhirnya akan menjadi setengah. Selanjutnya yaitu contoh soal ketiga, yaitu kita akan mengevaluasi integral akar x plus 6 per akar x plus 6 plus akar 11 min x dx dari 1 sampai 4. Di sini kita akan menggunakan sifat yang P3. Lalu kita ubah x-nya menjadi 1 plus 4 min x atau menjadi 5 min x. Nah, lanjut itu akan menjadi integral akar 11 min x per akar 11 min x plus akar x plus 6 dx dari 1 sampai 4. Nah, selanjutnya kita akan menjumlahkan kedua persamaan tersebut menjadi 2 integral sama dengan integral 1 dx dari 1 sampai 4. Lalu hasilnya adalah 4 min 1 sama dengan 3. Setelah itu integralnya kita bagi 2 menjadi 3. Nah, selanjutnya contoh soal keempat di mana kita akan mengevaluasi integral akar pangkat 3x plus 5 per akar pangkat 3x plus 5 plus akar pangkat 3 9 min x dx dari 0 sampai 4. Kita akan menggunakan sifat P4 yang dengan A sama dengan 4, maka x menjadi 4 min x. Lalu kita substitusikan menjadi integral akar pangkat 3 4 min x plus 5 per akar pangkat 3 4 min x plus 5 plus akar pangkat 3 9 min 4 min x dx dari 0 sampai 4. Lalu kita sederhanakan menjadi seperti berikut. Setelah itu kita akan menjumlahkan keduanya, maka akan menjadi 2 integral sama dengan integral 1 dx dari 0 sampai 4. 2 integral sama dengan 4 min 0 sama dengan 4, maka integral sama dengan 2. Nah, pada contoh soal kelima ini kita akan mengevaluasi integral akar 4x per akar 4 25 min x plus akar 4x dx dari 10 sampai 15. Kita akan menggunakan sifat P3 yang akan menjadi integral akar 4 10 plus 15 min x per akar 4 25 min 10 plus 15 min x plus akar 4 10 plus 15 min x dx. Lalu kita akan sederhanakan menjadi integral akar 4 25 min x per akar 4x plus akar 25 min x dx. Nah, kita akan menjumlahkan kedua persamaan yang akan menghasilkan 2 integral sama dengan akar 4x plus akar 25 min x per akar 4x plus akar 4 25 min x dx dari 10 sampai 15. Itu kita akan mendapatkan integral 1 dx dari 10 sampai 15 sama dengan x dari 10 sampai 15 sama dengan 15 min 10 sama dengan 5. Integral akan menjadi 5 per 2. Example 6, integral 1 per 1 plus akar dari 3 tan x dx dari pi per 6 sampai pi per 3 sama dengan i. Gunakan pembuktian 3 dengan a sama dengan pi per 6 dan b sama dengan pi per 3, maka a plus b sama dengan pi per 2. Substitusikan fx dan
fp per 2 min x. Gabungkan dua bentuk integral dari 1 per 1 plus akar tan x dx dari pi per 6 sampai pi per 3 dan integral dari 1 per 1 plus akar cot x dx dari pi per 6 sampai pi per 3. Karena tan pi per 2 min x sama dengan ubah bentuk dalam satu ekspresi 2i sama dengan integral dari akar cos x plus akar sin x per akar sin x plus akar cos x dx dari pi per 6 sampai pi per 3. Karena pembilang dan penyebut sama, maka hasil akhirnya integral sama dengan pi per 12. Example 7. Diketahui soalnya integral dari x kuadrat a min x pangkat 3 per 2 dx dari 0 sampai a. Gunakan sifat simetri, misal fx sama dengan x kuadrat a min x pangkat 3 per 2, lalu gunakan fx sama dengan fa min x. Ternyata fa min x tidak sama dengan fx, maka i sama dengan 1 per 2 integral x kuadrat a min x pangkat 3 per 2 plus x pangkat 3 per 2 dx dari 0 sampai a. Ubah bentuk dengan identitas aljabar sehingga bentuknya integral a kuadrat x pangkat 3 per 2 min 2a x pangkat 5 per 2 plus x pangkat 7 per 2 dx dari 0 sampai a. Integrasikan menggunakan aturan integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1. Gabungkan hasilnya, i sama dengan a kuadrat kali 2 per 5a pangkat 5 per 2 min 2a kali 2 per 7a pangkat 7 per 2 plus 2 per 9a pangkat 9 per 2. Ubah ke penyebut sama sehingga hasil akhirnya i sama dengan 16 per 315a pangkat 9 per 2. Example 8. Evaluasi integral dari x kuadrat min x pangkat 5 per 2 dx dari 0 sampai 1. Fx sama dengan kuadrat 1 min x pangkat 5 per 2 dan f1 min x sama dengan 1 min x kuadrat x pangkat 5 per 2. Keduanya bukan fungsi ganjil atau genap, maka gabungkan ke bentuk aljabar menjadi i sama dengan integral dari 1 min 2x plus x kuadrat x pangkat 5 per 2 dx dari 0 sampai 1. Perluas dan integralkan menggunakan rumus integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1. Evaluasi pada x sama dengan 1, maka i sama dengan 2 per 7 min 4 per 9 plus 2 per 11. Maka jawabannya akhirnya i sama dengan 16 per 693. Example 9. Diketahui soalnya i sama dengan integral dari dx per x plus akar a kuadrat min x kuadrat dari 0 sampai a. Langkah awal substitusi trigonometri, misalkan x sama dengan a sin t, maka dx sama dengan a cos t dt. Saat x sama dengan 0, maka t sama dengan 0. Saat x sama dengan a, maka t sama dengan pi per 2. Ubah batas dan bentuk integral. I sama dengan integral dari a cos t dt per a sin t plus akar a kuadrat min a kuadrat sin kuadrat t dari 0 sampai pi per 2. Sederhanakan akarnya menjadi sama dengan a cos t. Substitusi kembali menjadi i sama dengan integral dari a cos t per a sin t plus a cos t dt dari 0 sampai pi per 2 sama dengan integral dari cos t per sin t plus cos t dt dari 0 sampai pi per 2. Jumlahkan kedua ruasnya, maka jawaban akhirnya i sama dengan pi. Sampel 10. Diketahui integral dari x sin x per 1 plus cos kuadrat x dx dari 0 sampai pi per 2. Langkah pertama, pendefinisian fungsi. Dimisalkan fx sama dengan x sin x per 1 plus cos kuadrat x. Langkah selanjutnya, gunakan properti simetri integral. F atau pi min x sama dengan pi min x sin pi min x per 1 plus cos kuadrat
P min X sama dengan P min X. Sin X per 1 plus cos kuadrat X. Langkah selanjutnya, tambahkan integral asli dengan versi terbalik dengan menggunakan sifat pembuktian keempat hasil penjumlahan. Keduanya integral dari Pi per 2 sin X per 1 plus cos kuadrat X dx dari 0 sampai Pi per 2. Karena Pi per 2 adalah konstanta, bisa kita keluarkan dari integral. Misalkan U sama dengan cos X, maka itu sama dengan min sin X dx. Saat X sama dengan 0, maka U sama dengan 1. Saat X sama dengan Pi per 2, maka U sama dengan 0. Maka integral menjadi integral dari 1 per 1 plus U kuadrat dari 0 sampai 1 hasilnya Pi per 4. Lalu masukkan hasilnya ke persamaan awal. 2i sama dengan Pi per 2 dikali Pi per 4, maka hasilnya akhirnya I sama dengan Pi kuadrat per 6. Sampel 11 diketahui bahwa sin Pi min X sama dengan sin X. Di sini digunakan sifat pembuktian keempat. Integral dari fx dx dari 0 sampai a sama dengan integral dari fa min x dx dari 0 sampai a. Maka I sama dengan integral Pi min X per 1 plus sin Pi min X dx dari 0 sampai Pi sama dengan integral dari Pi min X per 1 plus sin X dx dari 0 sampai Pi. Di sini karena Pi itu konstanta, maka 2I sama dengan Pi integral dari 1 per 1 plus sin X dx dari 0 sampai Pi menjadi I. Sama dengan Pi per 2 integral dari 1 per 1 plus sin X dx dari 0 sampai Pi. Gunakan identitas trigonometri 1 per 1 plus sin X sama dengan S. X dikali tan X. Kita integralkan lalu masukkan ke persamaan awal. I sama dengan Pi per 2 dikali 2, maka hasilnya Example 12. Gunakan sifat simetri keempat, yaitu integral dari fx dx dari 0 sampai a sama dengan integral fa min x dx dari 0 sampai a. Maka kita punya dua persamaan. Yang pertama, I sama dengan integral dari x sin x cos kuadrat x dx dari 0 sampai pi, dan persamaan keduanya I sama dengan integral dari pi min x sin x cos kuadrat x dx dari 0 sampai pi. Kita tambahkan kedua persamaan tadi, lalu substitusikan T sama dengan cos X, di mana dt sama dengan min sin X dx, maka hasilnya min T kuadrat dt sama dengan pi per 2 integral dari T kuadrat dt dari min 1 sampai 1. Maka hasil integralnya pi per 2 dikali 2 per 3 sama dengan 2 pi per 3. Sampel 13. Karena cos pi min X sama dengan min cos X dan si pi min X sama dengan sin X, maka fungsi dalam penyebut tidak berubah karena kuadrat, sehingga fx plus fp min X sama dengan pi per a kuadrat cos kuadrat X plus b kuadrat sin kuadrat X. Kemudian menambahkan dua bentuk integral. I sama dengan integral dari x dx per a kuadrat cos kuadrat X plus b kuadrat sin kuadrat X dari 0 sampai pi, dan integral dari pi min x dx per a kuadrat cos kuadrat X plus kuadrat sin kuadrat X, hasilnya pi per 2 integral dari 1 per a kuadrat cos kuadrat X plus b kuadrat sin kuadrat X dx. Karena fungsi tidak berubah terhadap pi min X, maka dua integral tersebut sama. Langkah selanjutnya, mensubstitusikan T dan tan X, maka dt sama dengan sekan kuadrat X dx. Ketika X sama dengan 0, maka T sama dengan 0. Maka hasil akhirnya I sama dengan pi dikali 1 per AB dikali pi per 2 sama dengan pi kuadrat per 2AB. Selanjutnya kita akan membahas pembuktian properti 5. Untuk membuktikan bahwa integral dari 0 sampai 2a dari fx terhadap x itu sama dengan integral dari 0 sampai a dari fx terhadap x plus integral dari 0 sampai a dari f2a min x terhadap x. Di sini kita mempunyai properti 2, yaitu memecahkan fungsi integral menjadi 2.
jika kita menggunakan properti 2, maka kita akan mendapatkan yaitu integral 0 sampai 2 dari fx terhadap x sama dengan integral dari 0 sampai a dari fx terhadap x plus integral dari 0 sampai 2a dari fx terhadap x. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah integral dari a sampai 2a dari fx terhadap x yang kita dapat dari properti 2 itu sama dengan integral dari 0 sampai a dari f2a min x terhadap x yang ada di properti 5. Di sini kita menggunakan permisalan, misalkan x sama dengan 2a min t dalam integral dari a sampai 2a dari fx terhadap x. Nah, ketika x sama dengan a, maka t sama dengan a. Ketika x sama dengan 2a, maka t sama dengan 0, sehingga kita dapatkan dx sama dengan min dt. Maka integral fungsi tersebut kita substitusikan sehingga kita mendapatkan negatif dari integral dari a sampai 2a f2a min t terhadap dt. Nah, hasil tersebut bisa kita ubah menggunakan properti 1 ataupun properti 2 yang sudah dibahas. Selanjutnya kita akan mengganti persamaan sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Nah, integral dari 0 sampai 2a dari fx terhadap x itu sama dengan integral dari 0 sampai a dari fx terhadap x ditambah integral dari 0 sampai a dari f2a min x terhadap x itu terbukti. Nah, di sini ada catatan bahwa di bawah properti 5 integral yang diberikan integral 0 sampai 2a dari fx terhadap x dinyatakan sebagai jumlah dari dua integral di mana batas bawahnya 0 dan batas atasnya 2a. Nah, dibelah menjadi 2, yaitu 2a per 2. Nah, kita contohkan misalkan a sama dengan pi 2, maka integral dari 0 sampai pi dari fx terhadap x sama dengan integral dari 0 sampai pi per 2 dari fx terhadap x plus integral dari 0 sampai pi per 2 dari f pi min x terhadap x. Maka kita dapatkan hasil yaitu integral 0 sampai pi per 2 dari fx plus f min x terhadap dx. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembuktian properti 6. Melakukan pembuktian properti 6 kita masih membutuhkan properti 5. Dari properti 5 fungsi integralnya itu jika f2 min x nya itu sama dengan fx, maka menghasilkan 2 kali integral dari fx terhadap x dari 0 sampai a. Nah, jika f2a min x nya sama dengan min fx, maka kita akan mendapatkan hasil 0. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa kedua persamaan tersebut. Jika berpangkat genap itu kita melakukan dengan sin, yaitu sin pi kurang x sama dengan sin x. Dan dari sini pun kita sudah mengetahui bahwa persamaan satu terpenuhi karena jika f2a min x itu sama dengan fx. Di sini sin pi min x sama dengan sin x. Nah, untuk pangkat ganjil itu untuk cos 2n plus 1 pi kurang x sama dengan min cos x pangkat 2n plus 1 sama dengan min cos 2n plus 1x. Nah, kondisi ini membuktikan persamaan kedua, yaitu kondisi saat f2a min x sama dengan min fx. Dengan demikian, pernyataan 1 dan 2 dapat diterapkan untuk mengevaluasi integral 0 sampai pi cos pangkat mx dikali sin pangkat mx terhadap dx dengan syarat m
ganjil dan terlepas dari apakah sin ganjil atau genap, integral 0 sampai pi cos pangkat mn plus 1 x dikali cos n x terhadap dx sama dengan 0. Nah, jika pangkat cosnya genap, integral 0 sampai pi cos pangkat 2mx dikali sin pangkat nx terhadap dx sama dengan 2 kali integral 0 sampai pi per 2 dari cos 2mx dikali sin pangkat nx terhadap dx. Nah, dengan demikian integral 0 sampai pi dari sin pangkat nx terhadap dx sama dengan 2 kali integral 0 sampai pi per 4 sin nx terhadap dx. Maka integral 0 sampai pi cos pangkat 2mx dikali sin nx terhadap dx sama dengan 2 kali integral 0 sampai pi per 2 dari cos pangkat mn 2m x dikali sin n x terhadap dx. Nah, selanjutnya kita akan membahas example ke-14. Di sini kita disuruh mengevaluasi integral 0 sampai pi per 2 dari sin pangkat 5x terhadap dx. Yang pertama kita mengubah sinnya terlebih dahulu. Yang awal sinnya pangkat 5x menjadi sin 4x dikali sin x. Nah, sin 4x nya ini kita bisa pecah lagi dan kita gunakan sifat trigonometri sehingga kita mendapatkan integral dari 0 sampai pi per 2 dari 1 kurang cos kuadrat x kuadrat dikali sin x terhadap x. Nah, di sini kita lakukan lagi substitusi menggunakan jika cos x-nya itu sama dengan t. Maka min sin x dx-nya sama dengan dt dan sin x dx-nya sama dengan min dt. Nah, ketika x sama dengan 0, maka t sama dengan cos 0 yaitu sama dengan 1. Ketika x sama dengan pi per 2, maka t sama dengan cos pi per 2 yaitu sama dengan 0. Nah, kita masukkan kalimat substitusi tersebut sehingga integralnya kita dapatkan integral 1 sampai 0 dari 1 kurang 2t kuadrat plus t pangkat 4 dikali dt terhadap dt. Nah, sehingga kita integralkan, kita masukkan, kita akan mendapatkan hasil 8 per 15. Di sini ada catatan, ada beberapa yang tidak bisa menggunakan evaluasi dengan substitusi, tetapi ada juga yang dapat digunakan evaluasi dengan substitusi yang mirip-mirip seperti contoh di bawah. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan membahas mengenai types of functions. Yang pertama yaitu fungsi genap atau even functions. Sebuah fungsi f(x) dikatakan genap jika memenuhi syarat yaitu f minus x sama dengan fx untuk semua x dalam domainnya. Artinya, grafik fungsi simetris terhadap sumbu y. Contohnya yaitu yang pertama polinomial dengan pangkat genap saja, yaitu px sama dengan a0 ditambah a1x pangkat 2 ditambah a2x pangkat 4 ditambah an x pangkat 2n. Karena hanya mengandung pangkat genap dari x, maka p minus x sama dengan px. Jadi ini merupakan fungsi genap. Yang kedua adalah fungsi konstan, di mana fx sama dengan a untuk sembarang konstanta a. Karena f minus x sama dengan a sama dengan fx, maka fungsi konstan juga merupakan fungsi genap. Yang ketiga adalah fungsi kosinus. Telah kita ketahui dari trigonometri bahwa cos minus x sama dengan cos x, maka cos x adalah fungsi genap.
Baik, selanjutnya adalah odd functions atau fungsi ganjil. Sebuah fungsi fx yang didefinisikan pada interval i disebut fungsi ganjil jika f minus x sama dengan minus fx untuk semua x adalah anggota dari i. Artinya, grafik fungsi ganjil simetris terhadap titik asal atau origin simetri. Contohnya yaitu polinomial yang hanya memiliki pangkat ganjil dari x adalah fungsi ganjil. Maka, fungsi-fungsi berikut adalah fungsi ganjil. Contohnya itu fx sama dengan x, fx sama dengan x pangkat 3, dan yang berikutnya itu fx sama dengan x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 3 ditambah x. Yang kedua, kita telah melihat bahwa sin minus x sama dengan min sin x, dan tan minus x sama dengan tan minus x sama dengan minus tan x untuk semua x. Maka fungsi sinus dan tangen adalah fungsi ganjil. Tapi di sini ada beberapa catatan penting, yaitu yang pertama yang harus kita ketahui yaitu beberapa fungsi tidak termasuk genap maupun ganjil. Misalnya jumlah atau selisih dari satu fungsi ganjil dan satu fungsi genap tidak akan menjadi genap maupun ganjil. Contohnya, pertimbangkan fx sama dengan x kuadrat ditambah x, maka minus fx sama dengan minus x kuadrat dikurang x. Juga f minus x sama dengan minus x kuadrat ditambah min x sama dengan x kuadrat dikurangi x. Baik, untuk aturan yang kedua, secara definisi tanda dari fungsi ganjil berubah ketika tanda argumennya berubah. Artinya bahwa f minus x sama dengan minus fx. Di sini ada beberapa aturan yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, genap plus minus genap maka hasilnya genap. Yang kedua, genap dikali genap maka hasilnya genap. Yang ketiga, ganjil plus minus ganjil hasilnya ganjil. Yang keempat, genap plus minus ganjil hasilnya bukan genap atau ganjil. Yang kelima, ganjil dikali ganjil hasilnya genap. Yang keenam, ganjil dikali genap hasilnya ganjil. Yang ketujuh, genap dikali ganjil hasilnya ganjil. Dan yang ke-8, genap plus minus ganjil hasilnya bukan genap atau ganjil. Di sini ada catatan tambahan yang perlu kita garis bawahi lagi, yaitu bahwa aturan yang ke-8 sama dengan aturan yang ke-4 karena penjumlahan atau pengurangan bersifat komutatif, di mana fungsi ganjil berperilaku seperti bilangan negatif. Jadi misalnya ganjil dikali ganjil sama dengan positif karena negatif kali negatif sama dengan positif. Yang kedua yaitu ganjil dikali genap sama dengan ganjil karena negatif dikali positif hasilnya negatif. Contoh penggunaannya yaitu fx sama dengan x kuadrat, di mana fungsi ini merupakan fungsi genap, dan gx sama dengan x pangkat 3, di mana fungsi ini merupakan fungsi ganjil. Maka fx ditambah gx hasilnya bukan genap atau ganjil, sedangkan fx dikali gx maka hasilnya ganjil. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam pembuktian properti 7, di mana integral dari fx dx dengan batas atas a dan batas bawah min a sama dengan integral dari fx ditambah f minus x dx dengan batas atas a dan batas bawah 0 sama dengan integral dari fx dx dengan batas atas a dan batas bawah 0 ditambah integral dari f minus x dx dengan batas atas a dan batas bawah 0. Caranya, kita akan misalkan I sama dengan integral dari fx dx dengan batas atas 0 dan batas bawah minus a. Nah, di sini kita ingin membuktikan bahwa integral dari fx dx dengan batas atas 0 dan batas bawah min a sama dengan integral dari f minus x dx dengan batas atas a dan batas bawah 0. Di sini kita akan substitusikan terlebih dahulu, di mana x sama dengan min t, maka dx sama dengan min dt. Ubah batas, jika x sama dengan minus a, maka t sama dengan a. Dan jika x sama dengan 0, maka t sama dengan 0. Maka I sama dengan integral dari fx dx dengan batas atas a dan batas bawah x sama dengan minus a sama dengan integral dari f minus t
min dt dengan batas atas 0 dan batas bawah t sama dengan a, maka sama dengan minus integral dari f minus t dt dengan batas atas 0 dan batas bawah a sama dengan integral dari f minus t dt dengan batas atas a dan batas bawah 0. Jadi integral dari fx dx dengan batas atas 0 dan batas bawah minus a sama dengan integral dari f minus x dx dengan batas atas a dan batas bawah 0. Nah, di sini integral dari fx dx dengan batas atas a dan batas bawah minus a sama dengan integral dari f minus x dx dengan batas atas a dan batas bawah 0 ditambah integral dari fx dx dengan batas atas a dan batas bawah 0. Jadi pernyataan di atas terbukti. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan deduksi properti 7. Untuk poin yang pertama, jika fx adalah fungsi genap atau even functions, sifat fungsi genap yang kita ketahui di awal pembahasan tadi bahwa f minus x sama dengan fx untuk semua x dengan menggunakan integral dari fx dx dengan batas atas a dan batas bawah minus a sama dengan integral dari fx ditambah f minus x dx dengan batas atas a dan batas bawah 0. Karena f minus x sama dengan fx, maka integral dari fx dx dengan batas atas a dan batas bawah minus a sama dengan integral dari fx ditambah fx dx dengan batas atas a dan batas bawah 0 sama dengan integral dari 2fx dx dengan batas atas a dan batas bawah 0 sama dengan 2 integral dari fx dx dengan batas atas a dan batas bawah 0. Jadi jika fx genap, maka integralnya dari minus a ke a bisa dihitung cukup dari 0 ke a lalu dikalikan 2. Dengan catatan yang pertama, kita harus ingat batas integral sangat penting untuk menggunakan properti ini. Yang kedua, jika batasnya simetri, misalnya dari minus a ke a, maka kita bisa langsung pakai properti ini. Yang ketiga, jika batas tidak simetris, misal dari 0 ke a atau a ke b, maka properti ini tidak langsung berlaku dan kita harus hati-hati memilih metode. Untuk poin yang kedua, yaitu jika fx adalah fungsi ganjil atau odd functions. Seperti yang kita ketahui di awal juga tadi, sifat fungsi ganjil yaitu f minus x sama dengan minus fx untuk semua x, dimana kita akan substitusikan ke dalam bentuk integral dari fx dx dengan batas atas a dan batas bawah minus a sama dengan integral dari fx ditambah f minus x dx dengan batas atas a dan batas bawah 0. Karena f minus x sama dengan minus fx, maka bentuk yang kita peroleh yaitu integral dari fx dx dengan batas atas a dan batas bawah minus a sama dengan integral dari fx minus fx dx dengan batas atas a dan batas bawah 0, dimana integral dari 0 dx dengan batas atas a dan batas bawah 0 sama dengan 0. Jadi jika fx ganjil, maka integralnya dari minus a ke a adalah 0, dimana di sini ada catatan tambahan, yaitu untuk menentukan apakah fungsi genap atau ganjil, cukup periksa apakah f minus x sama dengan fx genap atau f minus x sama dengan minus fx atau ganjil. Jika sudah tahu jenisnya, maka integral dari fx dx dengan batas atas a dan batas bawah minus a bisa diselesaikan dengan mudah, yaitu jika genap, maka bentuknya akan menjadi 2 integral dari fx dx dengan batas atas a dan batas bawah 0, dan jika ganjil hasilnya 0. Baik, di sini saya akan membahas example 15 dengan soal integral cos x per 4 dx dengan batas atas pi dan batas bawah min pi. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita akan mencari anti turunan atau integral tak tentu, di mana secara umum integral cos ax dx sama dengan 1 per a sin ax ditambah c, di mana di sini tuh a sama dengan 1 per 4, sehingga dapat kita tulis integral dari cos x per 4 dx sama dengan 1 per 1 per 4 sin x per 4 ditambah c sama dengan 4 sin x per 4 ditambah c. Langkah yang kedua yaitu evaluasi integral tentu, di mana di sini kita akan menggunakan teorema dasar kalkulus
untuk mengevaluasi integral tentu. Di sini kami menggunakan teorema dasar kalkulus dengan bentuk integral fx dx dengan batas atas b dan batas bawah a sama dengan fb kurang fa, di mana fx adalah anti turunan dari fungsi fx. Fx sama dengan cos x per 4 dan fx sama dengan 4 sin x per 4, di mana a sama dengan min pi dan b sama dengan pi. Maka dapat ditulis kembali menjadi integral dari cos x per 4 dx dengan batas atas pi dan batas bawah min pi itu sama dengan 4 sin x per 4 dengan batas atas pi dan batas bawah min pi. Di sini kita akan substitusikan batas atas dan batas bawahnya, yaitu 4 sin pi per 4 dikurang 4 sin min pi per 4, di mana kita ketahui bahwa nilai dari sin pi per 4 itu sama dengan akar 2 per 2. Jadi dapat kita tulis kembali menjadi 4 dikali akar 2 per 2 dikurang 4 dikali min akar 2 per 2 menjadi 2 akar 2 dikurang min 2 akar 2 sama dengan 2 akar 2 ditambah 2 akar 2 sama dengan 4 akar 2. Jadi nilai dari integral cos x per 4 dx dengan batas atas pi dan batas bawah min pi adalah 4 akar 2. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk membahas example 16, di mana di sini saya memiliki soal yaitu integral dari x pangkat 3 ditambah 5x per 2x kuadrat ditambah 7 dx dengan batas atas 3 dan batas bawah min 3. Untuk penyelesaiannya, yang langkah pertama yaitu kita akan periksa sifat fungsi integral. Perhatikan fungsi integral fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 5x per 2x kuadrat ditambah 7. Mari kita evaluasi f minus x, di mana f minus x sama dengan minus x pangkat 3 ditambah 5 minus x per 2 minus x kuadrat ditambah 7 sama dengan minus x pangkat 3 dikurang 5x per 2x kuadrat ditambah 7 sama dengan minus x pangkat 3 ditambah 5x per 2x kuadrat ditambah 7 sama dengan minus fx. Karena f minus x sama dengan minus fx, maka fungsi integral fx adalah fungsi ganjil. Yang kedua, kita akan manfaatkan sifat integral fungsi ganjil pada interval simetris. Salah satu sifat penting integral tentu adalah bahwa jika fx adalah fungsi ganjil, maka untuk interval simetris yaitu minus a dan a, maka akan berlaku pada integral fx dx dengan batas atas a dan batas bawah minus a sama dengan 0. Dalam kasus ini, fungsi integral fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 5x per 2x kuadrat ditambah 7 adalah fungsi ganjil, dan interval integrasinya adalah minus 3 dan 3 yang merupakan interval simetris dengan a sama dengan 3. Di sini kita bisa langsung menerapkan sifat integral. Berdasarkan sifat integral fungsi ganjil pada interval simetris, kita dapat langsung menyimpulkan bahwa Halo, ada apa? Kok tiba-tiba? Kemungkinan sinyalnya sebelumnya. Oh, oke. Ya, silakan dikondisikan dulu ya. Kemudian dilanjutkan sampai menit terakhir tadi. Kedua, untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita akan mengidentifikasi sifat integral, yaitu f minus x sama dengan sin pangkat 5 minus x. F minus x sama dengan minus sin x pangkat 5 sama dengan minus 1 pangkat 5 dikali sin pangkat 5x sama dengan minus sin pangkat 5x sama dengan minus fx. Karena f minus x sama dengan minus fx, maka fungsi fx sama dengan sin pangkat 5x adalah fungsi ganjil, dimana kita ketahui bahwa integral dari fx dx dengan batas atas a dan batas bawah minus a, maka nilainya sama dengan 0. Maka dapat disimpulkan bahwa integral dari sin pangkat 5x dx dengan batas atas pi per 2 dan batas bawah
ditambah X pangkat 3 dikurang X pangkat 4 dx dengan batas atas 2 dan batas bawah min 2. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita akan pecah integral menjadi beberapa bagian, yaitu dari bentuk awal yaitu integral X sin pangkat 4X ditambah X pangkat 3 dikurang X pangkat 4 dx dengan batas atas 2 dan batas bawah min 2 dapat kita pecahkan menjadi integral dari X sin pangkat 4 dx dengan batas atas 2 dan batas bawah min 2 ditambah integral dari X pangkat 3 dx dengan batas atas 2 dan batas bawah min 2 dikurang dengan integral X pangkat 4 dx dengan batas atas 2 dan batas bawah min 2. Untuk langkah yang kedua yaitu evaluasi setiap integral secara terpisah, dimana untuk yang bagian pertama integral X sin pangkat 4 dx dengan batas atas 2 dan batas bawah min 2, kita akan memperhatikan fungsi fx, dimana X sin pangkat 4x kita akan melihat evaluasi dari f minus x, dimana f minus x sama dengan min x sin minus x dipangkatkan 4 sama dengan min x dikali min sin x pangkat 4 sama dengan min x sin pangkat 4x sama dengan minus fx. Karena f minus x sama dengan min fx, maka fungsi x sin pangkat 4x adalah fungsi x sin pangkat 4 adalah fungsi ganjil. Karena interval integrasi dari min minus 2 dan 2 di mana simetris terhadap titik asal, maka integral dari X sin pangkat 4x dx dengan batas atas 2 dan batas bawah min 2 sama dengan 0. Untuk bagian yang kedua yaitu integral dari X pangkat 3 dx dengan batas atas 2 dan batas bawah min 2. Kita akan perhatikan fungsi gx sama dengan X pangkat 3. Kita akan evaluasi menggunakan g minus x, di mana g minus x sama dengan minus x pangkat 3 sama dengan minus x pangkat 3, yaitu artinya maka negatif 9 maka untuk bagian yang kedua yaitu integral dari X pangkat 3 dx dengan batas atas 2 dan batas bawah min 2, kita akan perhatikan fungsi gx sama dengan X pangkat 3. Di sini kita akan evaluasi dengan g minus x, di mana g minus x sama dengan minus x pangkat 3 sama dengan minus x pangkat 3, artinya bahwa fungsinya negatif. Karena g minus x itu sama dengan minus gx, maka fungsi x pangkat 3 adalah fungsi ganjil. Karena interval integrasinya yaitu minus 2 dan 2 yang artinya simetris terhadap titik asal, maka dapat kita simpulkan bahwa integral dari x pangkat 3 dx dengan batas atas 2 dan batas bawah min 2 sama dengan 0. Lanjut untuk bagian yang ketiga yaitu integral dari X pangkat 4 dx dengan batas atas 2 dan batas bawah minus 2. Kita akan memperhatikan fungsi hx, di mana sama dengan X pangkat 4. Kita akan evaluasi menggunakan h minus x, di mana h minus x sama dengan min x dipangkatkan 4 sama dengan X pangkat 4 sama dengan hx. Karena h minus x sama dengan hx, maka fungsi x pangkat 4 adalah fungsi genap. Untuk fungsi genap pada interval simetris minus a dan a, maka akan berlaku teorema kalkulus dasar, yaitu integral dari hx dx sama dengan, saya ulangi lagi, untuk integral hx dx dengan batas atas a dan batas bawah minus a, itu sama dengan 2 integral a 2 integral hx dengan batas atas Bagian yang ketiga yaitu integral dari X pangkat 4 dx dengan batas atas 2 dan batas bawah minus 2. Di sini kita dapat perhatikan. Oke, baik, masuk ke sampel 19 yaitu dengan soal integral dari sin pangkat 4x per sin pangkat 4x ditambah cos pangkat 4x dx dengan batas atas pi per 2 dan batas bawah minus pi per 2 sama dengan i. Di sini kita akan melakukan identifikasi sifat integral terlebih dahulu, di mana integral ini memiliki batas simetris terhadap 0, yaitu dari min pi per 2 hingga pi per 2.
Ini mengindikasikan bahwa kita mungkin dapat menggunakan sifat fungsi genap atau ganjil untuk menyederhanakan perhitungan. Mari kita mendefinisikan fungsi dari fx sama dengan sin pangkat 4x per sin pangkat 4x ditambah cos pangkat 4x. Kita akan periksa apakah fx ini genap atau ganjil. Untuk f minus x sama dengan sin pangkat 4 dikali minus x per sin pangkat 4 dikali minus x ditambah cos pangkat 4 minus x. Kita tahu bahwa sin minus x sama dengan minus sin x dan cos minus x sama dengan cos x. Oleh karena itu, sin pangkat 4 minus x sama dengan minus sin x pangkat 4. Artinya sama dengan sin pangkat 4x. Maka cos pangkat 4 minus x sama dengan cos x pangkat 4 sama dengan cos pangkat 4x. Kita akan substitusikan kembali ke f minus x, di mana f minus x sama dengan sin pangkat 4x per sin pangkat 4x ditambah cos pangkat 4x sama dengan fx. Karena f minus x sama dengan fx, maka fungsi fx adalah fungsi genap. Langkah yang kedua yaitu kita akan menggunakan sifat fungsi genap, di mana untuk fungsi genap yang diintegral pada interval simetris, yaitu dengan interval minus a hingga a, berlaku sifat integral fx dx dengan batas atas a dan batas bawah minus a sama dengan 2 integral fx dx dengan batas atas a dan batas bawah 0. Dalam kasus ini a sama dengan pi per 2, sehingga i sama dengan 2 integral dari sin pangkat 4x per sin pangkat 4x tambah cos pangkat 4x dx dengan batas atas pi per 2 dan batas bawah 0. Yang ketiga, kita akan manipulasi integral. Untuk mengevaluasi integral ini, kita dapat menggunakan trik dengan membagi pembilang dan penyebut dengan cos pangkat 4x, di mana sin pangkat 4x per sin pangkat 4x ditambah cos pangkat 4x itu tuh sama dengan sin pangkat 4x dibagi dengan cos pangkat 4x per sin pangkat 4x per cos pangkat 4x ditambah cos pangkat 4x per cos pangkat 4x sama dengan tan pangkat 4x per tan pangkat 4x ditambah 1. Jadi integralnya menjadi i sama dengan 2 integral tan pangkat 4x per tan pangkat 4x ditambah 1 dx dengan batas atas pi per 2 dan batas bawah 0. Ya, langkah yang keempat, kita akan menggunakan sifat integral definite lain. Kita akan menggunakan sifat integral definite lain yaitu dengan bentuk integral fx dx dengan batas atas a dan batas bawah 0 sama dengan integral f a kurang x dx dengan batas atas a dan batas bawah 0. Kita akan menerapkan sifat ini pada integral kita dengan a sama dengan pi per 2 dan fx sama dengan tan pangkat 4x per tan pangkat 4x ditambah 1. Maka i sama dengan 2 integral tan pangkat 4 dikali pi per 2 kurang x per tan pangkat 4 dikali pi per 2 dikurang x ditambah 1 dx dengan batas atas pi per 2 dan batas bawah 0. Kita tahu bahwa bentuknya yaitu integral dari ln tan x dx dengan batas atas pi per 2 dan batas bawah 0 sama dengan 0. Di sini untuk penyelesaiannya, langkah pertamanya kita akan definisikan integral. Misalkan integral akan kita evaluasi adalah i sama dengan integral dari ln tan x dx dengan batas atas pi per 2 dan batas bawah 0. Langkah yang kedua yaitu kita akan menggunakan sifat integral definite. Kita akan menggunakan sifat integral definite dengan bentuk integral fx dx dengan batas atas a dan batas bawah 0 sama dengan integral dari f a kurang x dx dengan batas atas a dan batas bawah 0. Dalam kasus ini a sama dengan pi per 2 dan fx sama dengan ln tan x. Kita akan menerapkan atau substitusikan bentuknya ke dalam sifat integral definite menjadi i sama dengan integral dari ln tan pi per 2 dikurang x dx dengan batas atas pi per 2 dan batas bawah 0. Sekarang kita akan menggunakan identitas trigonometri. Kita tahu
tahu bahwa tan pi per 2 minus x itu tuh sama dengan kotangan x. Oleh karena itu, integralnya akan menjadi I sama dengan integral ln kotangan x dx dengan batas atas pi per 2 dan batas bawah 0. Kita juga tahu bahwa kotangan x itu tuh sama dengan 1 per tan x. Maka dapat kita tulis sama dengan tan x pangkat minus 1. Di sini kita akan substitusikan ke dalam integral, maka bentuknya akan menjadi I sama dengan integral dari ln tan x pangkat minus x dx dengan batas atas pi per 2 dan batas bawah 0. Di sini kita akan menggunakan sifat logaritma, yaitu ln a pangkat b sama dengan b ln a. Maka I sama dengan integral dari minus 1 ln tan x dx dengan batas atas pi per 2 dan batas bawah 0, maka I sama dengan minus integral dari ln tan x dx dengan batas atas pi per 2 dan batas bawah 0. Sekarang kita akan hubungkan kembali ke integral awal. Kita perhatikan bahwa integral dari ln tan x dx dengan batas atas pi per 2 dan batas bawah 0 adalah integral awal kita yang kita definisikan sebagai I. Jadi persamaan di atas menjadi I sama dengan minus I. Langkah yang keenam yaitu selesaikan persamaan untuk bentuk I. Ditambahkan I ke dua sisi persamaan, di mana I ditambah I sama dengan minus I ditambah I sama dengan 2I sama dengan 0. Maka bagian sisi dengan 2. Maka dapat kita ketahui bahwa nilai I sama dengan 0 dibagi 2 sama dengan 0. Jadi, kesimpulannya dengan menggunakan sifat integral definite dan identitas logaritma serta trigonometri, kita telah berhasil membuktikan bahwa integral dari ln tan x dx dengan batas atas pi per 2 dan batas bawah 0 sama dengan 0. Oke, baik, di sini saya akan membahas example yang 22 dengan soal integral dari ln 1 ditambah tan x dx dengan batas atas pi per 4 dan batas bawah 0. Untuk penyelesaiannya, pertama kita akan misalkan integral ini dengan simbol I, di mana I sama dengan integral dari ln 1 ditambah tan x dx dengan batas atas pi per 4 dan batas bawah 0. Di sini kita akan menggunakan sifat integral definite dengan rumus integral fx dx dengan batas atas a dan batas bawah 0 sama dengan integral dari f dikali a dikurang x dx dengan batas atas a dan batas bawah 0. Dalam kasus ini, a sama dengan pi per 4 dan fx sama dengan ln 1 ditambah tan x. Di sini kita akan substitusikan menjadi I sama dengan integral dari ln 1 ditambah tan pi per 4 dikurang x dx dengan batas atas pi per 4 dan batas bawah 0. Nah, langkah yang kedua, kita akan menggunakan identitas trigonometri untuk tan pi per 4 kurang x, di mana kita ketahui bahwa identitas untuk tan a kurang b yaitu tan a dikurang tan b per 1 ditambah tan a dikali tan b, dengan a sama dengan pi per 4 dan b sama dengan x. Kita mempunyai tan a sama dengan tan pi per 4, di mana nilai dari tan pi per 4 itu 1. Maka dapat kita substitusikan kembali, yaitu tan pi per 4 kurang x sama dengan 1 kurang tan x per 1 ditambah 1 dikali tan x sama dengan 1 kurang tan x per 1 ditambah tan x. Langkah yang ketiga, kita akan substitusikan kembali ke dalam integral. Kita akan substitusikan ekspresi untuk tan pi per 4 dikurang x kembali ke dalam integral untuk I, di mana I sama dengan integral dari ln 1 ditambah 1 kurang tan x per 1 ditambah tan x dx dengan batas atas pi per 4 dan batas bawah 0. Nah, langkah selanjutnya kita akan menyederhanakan logaritma tersebut, yaitu dengan 1 ditambah 1 kurang tan x per 1 tambah tan x sama dengan 1 tan x ditambah 1 kurang tan x per 1 tambah tan x sama dengan 1 ditambah tan x ditambah 1 dikurang tan x per 1 ditambah tan x sama dengan 2 per 1 tan x. Jadi integral yang kita miliki menjadi I sama dengan integral dari ln 2 per 1 tambah tan x dx dengan batas atas pi per 4 dan batas bawah 0. Langkah yang kelima, kita akan menggunakan sifat algoritma.
Langkah yang kelima, kita akan menggunakan sifat logaritma, di mana kita akan menggunakan sifat logaritma dengan learn A per B sama dengan learn A kurang learn B, di mana dapat kita substitusikan ke dalam integral menjadi I sama dengan integral dari learn 2 dikurang learn 1 ditambahkan X dx dengan batas atas Pi per 4 dan batas bawah 0. Nah, di sini untuk memudah perhitungan kita akan memisahkan integral terlebih dahulu. Nah, menjadi I sama dengan integral dari learn 2 dx dengan batas atas Pi per 4 dan batas bawah 0 dikurang dengan integral dari learn 1 ditambahkan X dx dengan batas atas Pi per 4 dan batas bawah 0. Di sini kita mengenali kembali integral awal, di mana kita perhatikan bahwa integral kedua sisi kanan adalah integral awal kita, yaitu I. Jadi I sama dengan integral dari Pi per 4. Maaf. Selanjutnya kita akan mengenali kembali integral awal. Kita perhatikan bahwa integral kedua sisi kanan adalah integral awal kita, yaitu I, di mana I sama dengan integral dari learn 2 dx dikurang I dengan batas atas Pi per 4 dan batas bawah 0. Di sini kita akan mengevaluasi integral pertama, di mana integral pertama adalah integral dari konstanta learn 2. Integral dari learn 2 dx dengan batas atas Pi per 4 dan batas bawah 0, di mana dapat kita operasikan, yaitu learn 2x dengan batas atas Pi per 4 dan batas bawah 0 sama dengan learn 2 dikali Pi per 4 dikurangi learn 2 dikali 0 sama dengan Pi per 4 learn 2. Untuk menyelesaikan persamaan I, kita akan substitusikannya kembali menjadi I sama dengan Pi per 4 learn 2 dikurang I, di mana kita akan pindahkan posisi dari minus I ke sisi kiri persamaan, menjadi I ditambah I sama dengan Pi per 4 ln 2 menjadi 2I sama dengan Pi per 4 ln 2. Bagi kedua sisi dengan 2 untuk mendapatkan nilai I, maka hasilnya menjadi I sama dengan 1 per 2 dikali Pi per 4 ln 2, maka I sama dengan Pi per 8 ln 2. Jadi integral dari ln 1 ditambahkan X dx dengan batas atas Pi per 4 dan batas bawah 0 sama dengan ln. Jadi integral dari ln 1 ditambahkan X dx dengan batas atas Pi per 4 dan batas bawah 0 sama dengan Pi per 8 ln 2. Untuk example 23 kita mempunyai soal integral dari ln 1 ditambah X per 1 ditambah X kuadrat dx dengan batas atas 1 dan batas bawah 0. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita akan menggunakan substitusi trigonometri. Karena adanya bentuk 1 ditambah X kuadrat di penyebut dan batas integrasinya dari 0 hingga 1, kita dapat substitusikan bahwa X sama dengan tan theta. Jika X sama dengan tan theta, maka dx sama dengan secant kuadrat theta d theta. Kita juga perlu mengubah batas integrasinya menjadi ketika X sama dengan 0, maka tan theta sama dengan 0, sehingga theta sama dengan 0. Ketika X sama dengan 1, tan theta sama dengan 1, sehingga theta sama dengan Pi per 4. Di sini kita akan substitusikan X sama dengan tan theta dan dx sama dengan secant kuadrat theta d theta ke dalam integral. Menjadi I sama dengan integral dari ln 1 ditambah tan theta per 1 ditambah tan kuadrat theta dikali secant kuadrat theta d theta dengan batas atas Pi per 4 dan batas bawah 0. Langkah selanjutnya kita akan menyederhanakan penyebut. Kita tahu bahwa identitas trigonometri 1 ditambah tan kuadrat theta sama dengan secant kuadrat theta. Kita akan substitusikan ke dalam integralnya menjadi I sama dengan integral dari Pi per 4, I sama dengan integral dari ln 1 ditambah tan theta per secant kuadrat theta dikali secant kuadrat theta d theta dengan batas atas Pi per 4 dan batas bawah 0. Di pembilang dan penyebut kita saling menghilangkan. Jadi
hasil akhir yang kita dapat itu I sama dengan integral dari ln 1 ditambah tan theta d theta dengan batas atas pi per 4 dan batas bawah 0. Langkah selanjutnya kita akan menggunakan sifat integral detektif. Perhatikan bahwa integral ini memiliki bentuk yang sama dengan integral pada contoh sebelumnya, yaitu di example 22 kita dapat menggunakan sifat integral definite, yaitu rumus yang kita gunakan yaitu integral dari fx dx dengan batas atas a dan batas bawah 0 sama dengan integral dari f dikali a dikurang x dx dengan batas atas a dan batas bawah 0. Dalam kasus ini a sama dengan pi per 4 dan f theta sama dengan ln 1 ditambah tan theta, dimana I sama dengan integral dari dimana I sama dengan ln 1 ditambah tan pi per 4 kurang theta dikali d theta dengan batas atas pi per 4 dan batas bawah 0. Langkah selanjutnya itu kita menggunakan identitas trigonometri untuk tan pi per 4 kurang theta. Kita tahu bahwa identitas untuk tan A kurang B itu sama dengan tan A dikurang tan B per 1 ditambah tan A dikali tan B, dengan A sama dengan pi per 4 dan B sama dengan theta. Kita punya tan A sama dengan tan pi per 4. Nilai dari tan pi per 4 itu 1. Maka kita dapat substitusikan menjadi tan pi per 4 dikurang 0 sama dengan 1 dikurang tan theta per 1 ditambah 1 dikali tan theta, dimana 1 kurang tan theta per 1 ditambah tan theta. Langkah selanjutnya itu substitusikan kembali ke dalam integral, dimana substitusikan ekspresi untuk tan pi per 4 kurang theta kembali ke dalam integral untuk I sama dengan integral dari ln 1 ditambah 1 kurang tan theta per 1 ditambah tan theta dikali d theta dengan batas atas pi per 4 dan batas bawah 0. Di sini kita akan menyederhanakan logaritmanya, di mana 1 ditambah 1 kurang tan theta per 1 ditambah tan theta sama dengan 1 tan theta ditambah 1 kurang tan theta per 1 ditambah tan theta sama dengan 2 per 1 tan theta. Jadi integralnya menjadi I sama dengan integral ln 2 per 1 tambah tan theta dikali d theta dengan batas atas pi per 4 dan batas bawah 0. Langkah selanjutnya itu kita akan menggunakan sifat logaritma, di mana kita akan menggunakan sifat ln A per B sama dengan ln A dikurang ln B, di mana I sama dengan integral dari ln 2 dikurangi ln 1 ditambah tan theta dikali d theta dengan batas atas pi per 4 dan batas bawah 0. Di sini kita akan memisah integral menjadi dua bagian untuk mempermudah kita dalam perhitungannya, di mana I sama dengan integral dari ln 2 d theta dengan batas atas pi per 4 dan batas bawah 0 dikurang dengan integral dari ln 1 ditambah tan theta dikali d theta dengan batas atas pi per 4 dan batas bawah 0. Di sini kita akan mengenali kembali integral awal. Perhatikan bahwa integral kedua sisi kanan adalah integral awal kita, yaitu I, di mana I sama dengan integral dari ln 2 d theta dengan batas atas pi per 4 dan batas bawah 0 dikurang I. Di sini kita akan mengoperasikan atau mengevaluasi integral pertama, di mana kita ketahui bahwa integral pertama adalah integral dari konstanta ln 2. Jadi integral ln 2 d theta dengan batas atas pi per 4 dan batas bawah 0 sama dengan ln 2 theta dengan batas atas pi per 4 dan batas bawah 0 sama dengan ln 2 dikali pi per 4 kurang ln 2 dikali 0 sama dengan pi per 4 ln 2. Untuk menyelesaikan persamaan untuk I, kita akan substitusikan hasil integral pertama ke dalam persamaan menjadi I sama dengan pi per 4 ln 2 dikurang I. Pindahkan minus I ke sisi kiri persamaan menjadi 1 ditambah menjadi I ditambah I sama dengan pi per 4 ln 2, di mana 2I sama dengan pi per 4 ln 2. Bagi kedua sisi dengan 2 untuk mendapatkan nilai I, maka I sama dengan 1 per 2 dikali pi per 4 dikali ln 2, maka
I sama dengan pi per 8 ln 2. Jadi integral dari ln 1 ditambah x per 1 ditambah x kuadrat dx dengan batas atas 1 dan batas bawah 0 sama dengan pi per 8 ln 2. Selanjutnya kita akan membahas example 24. Di sini kita disuruh mengevaluasi integral dari min pi per 2 sampai pi per 2 dari sin pangkat 7x terhadap x. Nah, pertama-tama karena ini merupakan batasan min a sampai a, maka kita periksa apakah fungsi integral ini ganjil atau genap. Kita x. Nah, kita masukkan ke dalam soal dan kita dapatkan bahwa sin pangkat 7x jika diganti x yang menjadi min menghasilkan min sin 7x atau Ini kurang berapa menit ya videonya? Halo, cek materinya kurang berapa menit? 11 menit lagi, Pak. Udah di stop aja. Di stop aja dulu, tidak apa-apa. Halo, materinya di stop aja dulu, tidak apa-apa. Oke. Sudah jam 5 soalnya. Oke. Sekarang saya mau memperdalam atau mempertajam materi presentasi kalian tadi ya. Oke. Tadi kan di awal-awal, coba geser ke awal. Ya, sebelum berapa menit tadi? 15 menit awal. Oke. Tadi kan ada beberapa teori-teori gitu ya. Ada beberapa teorema yang ya dilibatkan. Nah, ini contoh nih. Ini ada contoh nih. Udah ini aja, stop itu. Berarti kan di sini ada teorema apa tadi? Ada teorema itu ya. Integral AB fx dx itu senilai dengan integral AB ft dt. Kalian memberi jalan bukti seperti apa? Coba integral AB fx dx sama dengan integral AB ft dt. Argumentasinya apa di pembuktiannya? Lain apa? Oh, jadi jam 10 ya. Yang izin menjawab Bapak, yang ini kan Ya, cuma silakan. mengubah variabelnya dari x menjadi t doang. Mengubahnya bagaimana argumentasinya? Bentar.
Ayo, gimana? Jadi kan dimisalkan X sama dengan T. Kemudian kan secara step, terus langkah-langkah selanjutnya kan seperti ada di buku. Jadi diawali dengan misalkan X sama dengan T. Gitu. Oke, coba saya ke teorema yang ini ya. Coba yang ini materi yang teorema integral AB fx dx sama dengan minus integral BA FE dx. Nah ini nih P1. Kalian membawanya bagaimana? Coba dinarasikan lagi. Siapa Dimas Hanif sama siapa? Adelia Feni. Tadi saya ada Ajeng satunya. Yuk, gimana? Mohon maaf, Pak, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Wis 3 tahun ini ya? Oke, saya ulangi. P1 itu loh, cara pembuktiannya gimana? Pastinya diawali dari apa? PPK-nya tak kon. Tadi gimana tadi? Narasinya bagaimana? Coba diulangi. Integral fx dx dari A sampai B sama dengan ix dari A sampai B. Integral fx dx dari A sampai B sama dengan ix dari A sampai B, yang sama dengan juga BP min PA. Lalu kita ambil negatif dari Bukan dari video. Kenapa Bapak? Bukan dari video, tapi kalian menarasikan ulang. Jadi harusnya untuk setiap teorema atau setiap sifat-sifat begitu dikasih contoh penggunaannya gitu. Kalau contohnya di akhir kan sudah melibatkan banyak teorema begitu. Misalkan ini P1 ada integral AB fx dx sama dengan ini integral BA fx dx gitu ya. Nah itu dikasih contoh, ambil batasnya berapa, ambil fungsinya berapa gitu. Sehingga penggunaan P1 ini jelas. Dikasih contoh nggak? Tidak ada, Pak. Kita contohnya dari itu. Dari Ya, coba bisa nggak untuk P1 ini kalian ngasih contoh? Misal berapa ya?
Loh, mana? Kalian menuliskan gitu. Cukup cukup dinarasikan aja, saya milih fx-nya ini dengan batas ini, nanti akan sama dengan minus dengan batasnya dibalik fungsinya tetap. Gitu aja. Tidak perlu ditulis kok. Biologi ya? Biologi ya? Kayak kamu. Nazarudin. Kalau misal kalian pilih fungsinya adalah fx sama dengan x, dengan batasnya adalah min 1 sampai 1, gitu ya. Nah, itu akan sama dengan mengintegralkan fungsi x dengan batasnya dibalik dari 1 min 1, tapi nilai integralnya dikasih minus, itu akan sama aja gitu. Kalau kalian bisa ngasih contoh konkret, kalian bisa milih fungsi fx, bisa ngasih batas atas batas bawah dengan nilai fix, maka kalian tahu kapan menerapkan teorema itu. Ya, paham? Halo? Oke. Yuk arahkan ke materi kalian ke fungsi ganjil sama fungsi genap. Arahkan ke fungsi ganjil sama fungsi genap yang tadi. Ya, kayaknya tiap orang yang eksistensi, karena MCC. Berarti MCC. Jadi Oke, ini dulu ya, fungsi ganjil ya. Fungsi ganjil definisinya apa yuk? Satu orang. Itu sing ama. Fungsi ganjil apa definisinya? Jadi mandiri itu Siapa? Dimas, Hanif, Ajeng, Adelia, Feni, atau Christina? Siapa? Pak WD, tapi nggak usah berangkat ya. Mereka makan dewe kan. Baiklah, saya akan menjawab dari fungsi tiket kari lah. Ganjil merupakan fungsi yang memiliki sifat khusus terkait simetris terhadap titik nol pada fungsinya. Secara formal, sebuah fungsi fx dikatakan ganjil jika dan hanya jika untuk step x dalam domain fungsi tersebut tetap, yaitu di mana diberikan dengan bentuk f minus x sama dengan minus fx. Oke, jadi cukup memberi narasi bahwa fungsi fx disebut fungsi ganjil jika f dengan domain min x sama dengan min fx untuk semua x itu. Ya, kalian bisa ngasih contoh nggak fungsi ganjil itu fungsi yang nah, contoh konkret dari fungsi ganjil, sebut satu fungsi. Contohnya tuh fx sama dengan 5x. Fungsi 5x itu fungsi ganjil. Ya, kok bisa? Nah, apabila kita substitusikan ke dalam bentuk f minus x sama dengan Berapa minus x-nya berapa? 5, Pak. 5. Kita substitusikan ke dalam sifat dari fungsi ganjil. Kan bentuk dari sifat fungsi ganjil ini kan f minus x sama dengan minus fx untuk semua x. Dimana di sini kita mempunyai x itu 5. Jadi kita tinggal substitusikan nilai 5 ke dalam bentuk sifat fungsi ganjil yang kita miliki. Jadi cara substitusinya f minus x sama dengan 5 minus x sama dengan min 5x. Jadi f minus x sama dengan min 5x. Jadi itu merupakan bentuk dari fungsi ganjil. Oke, boleh. Fungsi yang agak kompleks. Misalnya fungsi dari apa? Fungsi
fungsi trigonometri, yaitu Trigonometri antara sinus atau kosinus ya yang masuk fungsi ganjil. gimana Apa? fungsi Fungsi sinus. Fungsi sinus apa kosinus? sinus Sinus ya. sinus Pak. Oke. Artinya untuk fungsi cos merupakan fungsi. Sinus. Maaf. Kalau untuk sin itu tuh merupakan fungsi ganjil. Sedangkan berarti kalau cos itu fungsi genap. iya. Gampang ya berarti fungsi genap apa berarti untuk fungsi genap? Kenapa? Untuk fungsi genap berarti Mohon maaf, fx disebut fungsi genap yaitu mohon maaf Pak, suaranya agak sedikit bentuk suara yang lain. Jadi oke. Kalau untuk fungsi genap, fx fungsi genap bagaimana syaratnya? untuk fungsi genap itu tuh f minus x sama dengan fx. Oke. Apakah fungsi cos memenuhi itu? Ya, Yakin? yakin Pak. Nanti kita buktikan di kelas. Jadi nanti bisa pakai apa namanya daerah kuadran itu kita bisa menentukan kalau cos itu fungsi genap dan sin itu merupakan fungsi ganjil. Oke, mungkin cukup ya untuk hari ini. Sudah 2 jam. Untuk disikat tadi saya anggap masuk semua saja karena ini pengganti minggu kemarin. Hari kemarin ini merupakan pertemuan 13 di Sikadu. Sudah saya inputkan semua, sepertinya sudah saya selesaikan. Nanti kalian bisa segera validasi atau sekarang divalidasi sudah bisa. Oke, silakan ditutup presentasinya. Loh, presentasinya belum ditutup, dan tidak apa-apa, langsung diakhiri kuliah saja. Teman-teman dan aktif atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kurang. Kami tutup presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti kuliah sore hari ini. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Saya tutup. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke, saya tutup untuk semuanya perkuliahan ini. Sudah ya. Kasih Pak. Baik.